Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gumelar dari kelompok 4 yang akan mewakili presentasi di pagi hari ini, yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Ahmad Alfan Isani, Rizky Hoiriani Maharifah, Muhammad Rizak Rashid, dan saya sendiri Agung Gumelar. Adapun topik yang saya akan bawakan yaitu pengaruh penambahan abu terbang fly ash terhadap kuat tarik belah beton. Yang pertama, pengertian abu terbang yaitu fly ash atau abu terbang yang merupakan sisa-sisa pembakaran batu bara yang dialirkan dari ruang pembakaran melalui kettle berupa semburan asap yang berbentuk partikel halus dan merupakan bahan anorganik yang terbentuk dari perubahan bahan mineral karena proses pembakaran batu bara pada unit pembangkit uap akan terbentuk dua jenis abu yaitu abu terbang dan abu dasar. Pengertian beton. Beton adalah material yang dibuat dari campuran agregat halus, agregat kasar, air, dan semen Portland atau bahan pengikat hidrolis yang lain yang sejenis dengan menggunakan atau tidak menggunakan bahan tambahan lain. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai kuat tarik belah beton mutu normal pada kondisi high volume fly ash konkret akibat pengaruh penggantian sebagian semen terhadap abu terbang atau fly ash. Manfaat penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pembuatan campuran beton mutu normal dengan penggantian semen terhadap fly ash yang tinggi dengan kuat tarik belah optimum untuk mendapatkan biaya yang ekonomis yang menggunakan bahan tambahan abu terbang yang berasal dari PLTU 2 Sulawesi Utara. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang sifat mekanik beton mutu normal dengan variasi bahan tambah abu terbang, terutama pengaruhnya terhadap kuat tarik belah beton normal tersebut. Yang ketiga, sebagai bekal bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melanjutkan penelitian mengenai sifat-sifat mekanik lain dari pengaruh pencampuran abu terbang pada high volume fly ash konkret. Yang keempat, mengurangi limbah yang ada di PLTU Sulawesi Utara, mengingat sudah begitu banyak tumpukan di tempat pembuangan limbah fly ash di PLTU ini untuk antisipasi dampak penuh penampungan limbah ini pada 50-100 tahun kemudian. Abu terbang atau fly ash dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kelas C, fly ash yang mengandung CaO lebih dari 10% yang dihasilkan pembakaran lignite atau subbitumen batu bara. Senyawa lain yang terkandung di dalamnya adalah SiO2 30-50%, Al2O3 17-20%, Fe2O3, MgO, Na2O, dan sedikit K2O. Mempunyai spesifik gravity 2,31-2,86. Mempunyai sifat pozalen tetapi juga langsung beraksi dengan air untuk membentuk CSH, CaO, Si02, 2H20, kalsium hidroksida, dan etringite yang mengeras seperti semen. Kelas F fly ash yang mengandung Ca0 kurang dari 10% yang dihasilkan dari pembakaran anthracite atau bitumen batu bara. Senyawa lain yang terkandung di dalamnya Si02 30-50%, Al2O3 45-60%, MgO dan K2O, dan sedikitnya Na20. Mempunyai spesifik gravity 2,15-2,45. Bersifat seperti pozolen, tidak bisa mengendap karena mengandung CaO yang kecil. Kelas ini. Yang ketiga, kelas N, pozolen alam atau hasil pembakaran yang dapat digolongkan antara lain tanah diatomik, opaline, charge, dan shells.
tuff dan abu vulkanik yang mana bisa diproses melalui pembakaran atau tidak melalui proses pembakaran. Selain itu juga mempunyai sifat pozolan yang baik. High volume fly ash konkret adalah beton di mana setidaknya 50% jumlah semen sebagai bahan pengikat digantikan fly ash baik berupa kelas F fly ash maupun kelas C fly ash. Istilah high volume fly ash konkret sendiri pertama kali diperkenalkan oleh peneliti di Pusat Penelitian Chalmers, Kanada pada tahun 1980-an. Keuntungan dan hambatan dari pemakaian HFA konkret. Yang pertama keuntungannya adalah A. Peningkatan kelacakan beton. B. Kemudahan dalam finishing permukaan beton. C. Drying, shrinkage, dan creep. Yang D. Peningkatan durabilitas beton. Dan hambatan-hambatan tersebut dapat disebutkan yaitu A. Hambatan dari segi peraturan. B. Perkembangan kuat tekan yang lambat. C. Umur perawatan beton yang lama. Ya, seperti tabel yang tersebut, bangunan yang dibangun memakai high volume fly ash konkret atau HFA. Bisa dilihat di tabel yang tertera. Ya, seperti itu. Ya, langsung saja. Perencanaan komposisi rancangan metode SNI 03 2834 2000. Langkah-langkah sebagai berikut. 1. Material yang telah disiapkan ditimbang sesuai dengan hasil perhitungan komposisi campuran yang telah dihitung dengan memperhatikan jumlah cetakan yang tersedia dan alat-alat yang akan digunakan telah disiapkan. Yang kedua, campurkan terlebih dahulu semen dengan fly ash dengan konsentrasi tertentu yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara manual dengan menggunakan tropol di dalam ember atau loyang secara merata. Yang ketiga, masukkan batu pecah dan pasir yang sudah dipersiapkan ke dalam moalan terlebih dahulu, lalu mesin dihidupkan selama kurang lebih 5 menit. Kemudian matikan mesin dan masukkan semen yang telah disubstitusi sesuai presentase abu terbang atau 0%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Hidupkan kembali mesin molen kurang lebih 5 menit agar campuran benar-benar tercampur rata. Yang keempat, tuangkan secara bertahap dan sekali mesin dihentikan dan dicek encerannya atau dicampur secara manual dengan tropol pada bagian-bagian yang belum tercampur secara merata. Yang kelima, setelah dicampur kurang lebih 5 menit, beton siap diukur nilai selamnya kemudian dicetak. Nilai-nilai selam tetap dipertahankan dalam penelitian sehingga jumlah air yang digunakan berubah-ubah. Ya, seperti tabel yang tertera ini, komposisi campuran beton dengan variasi abu terbang pada kondisi lapangan per meter persegi. Ya. Pemeriksaan berat volume beton. Dari hasil penelitian pada tabel 5 dan gambar 3 dapat diketahui bahwa volume beton terbesar terdapat pada variasi fly ash 0%, beton normal yaitu sebesar 2148,973 kg meter kubik. Berat volume beton terkecil terdapat pada variasi beton fly ash 70% yaitu sebesar 2018,880 kg meter. Ya, seperti tabel di sampingnya. Pengujian kuat tarik belah dan kuat tekan beton. Pengujian kuat tarik belah dilakukan dengan metode uji belah silinder split atau tensile splitting cylinder test. Setelah benda uji silinder telah berumur 28 hari, penelitian ini menunjukkan sebagai besar pengaruh penggantian sebagian semen dengan fly ash pada adukan beton terhadap peningkatan kuat tarik beton.
Ya, seperti tabel yang tertera, nilai kuat tarik dan kuat tekan beton dengan presentase fly ash terhadap umur perawatan beton 28 hari. Kesimpulan dari penelitian pengaruh penambahan terbang fly ash terhadap kuat tarik belah beton. Yang pertama, dalam penelitian ini menambahkan presentase abu terbang fly ash sebesar 30%, 40%, 50%, 60%, 70% memiliki nilai kuat tarik belah maksimum pada presentasi abu terbang fly ash 30%, yaitu sebesar 3,21 MPa untuk umur beton 28 hari, dan nilai kuat tarik belah terendah pada presentasi abu terbang fly ash 70%, yaitu sebesar 0,82 MPa untuk umur beton 7 hari. Ya, selanjutnya dalam perencanaan beton high volume fly ash konkret 30%, 40%, 50%, 60%, 70% untuk tipe abu terbang fly ash kelas C dari PLTU Sulawesi Utara. Presentasi yang digunakan untuk mendapatkan nilai kuat tarik belah maksimum yaitu presentasi 30% abu terbang fly ash. Beton dengan presentase abu terbang fly ash sebesar 0% dan 30% mencapai kuat tekan rencana sebesar 30 MPa. Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan menggunakan high volume fly ash konkret dengan presentase abu terbang fly ash 30% pada umur perawatan 28 hari dapat digunakan untuk konstruksi struktural seperti konstruksi bangunan bertingkat 2 lantai, ruko, rumah tinggal standar, dan untuk presentasi abu terbang fly ash 40-50% pada umur perawatan 28 hari dapat digunakan untuk konstruksi non-struktural seperti pembuatan paving block, plesteran, atau motor dan lain sebagainya. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada ketidaksempurnaan dan kekurangan pada presentasi saya. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.